Suci Ramadan dimaknai sebagai bulan yang penuh berkah lantaran seluruh umat muslim menjalani ibadah puasa. Dan khusus di tanah air, berbagai masyarakat punya kebiasaan tersendiri membangunkan sahur. Dan baru-baru ini, artis Zaskia Adiameka menjadi perbincangan netizen usai video yang ia unggah di sosial media mendadak viral. Di video tersebut, Zaskia memperlihatkan suasana sahur di sekitar lingkungan rumahnya yang mana terdengar suara seorang dari masjid yang membangunkan sahur dengan nada tak biasa melalui pengeras suara atau toa masjid. Tak ayal, video Zaskia tersebut mendapat banyak respon dari netizen. Melihat hal itu, seperti apa tanggapan dan klarifikasi langsung dari suami Zaskia, Hanung Bramantyo? Ini seperti ada semacam orang yang memberikan stimulasi agar supaya apa yang disampaikan kepada Zaskia itu kemudian menjadi sesuatu hal yang berbeda arah. Dikatakan bahwa kami dianggap orang yang anti terhadap toa, ya kan, anti terhadap aktivitas orang membangunkan sahur. Salah besar gitu kan. Di dalam statementnya Zaskia di Instagramnya itu jelas Zaskia hanya mempertanyakan soal apakah ini etis atau tidak cara membangunkan sahur dengan cara seperti itu. Maka lihat baik-baik tayangannya seperti apa, silakan di cross check tayangan seperti apa, karena memang betul-betul buat kami sangat kaget. Tradisi Ramadan yang mungkin itu memang sudah turun-temurun yang ada di sini, yaitu membangunkan sahur dengan beduk, dengan keliling kampung apa segala macam. Karena kemarin pada saat pandemi kami tinggal di Jogja, kami juga menghadapi hal yang sama dan kami tidak melakukan protes apapun. Tetapi pada pagi hari itu kami betul-betul kaget karena cara pengucapan lafaz membangunkan sahurnya itu betul-betul di luar kebiasaan yang kami dengar. Sangat keras, sangat berisik, dan juga ternyata setelah kami telusuri itu terinspirasi oleh salah satu TikTok, ya kan, atau salah satu akun Instagram seseorang yang memang melafazkan sahur secara mungkin orang-orang mengatakan lucu, tapi bagi kami itu secara yang buat kami memang kalau itu ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya akan sangat mengganggu sekali. Kita itu sebetulnya umat Islam yang berkiblat kepada siapa? Kepada Mekah, kepada Nabi kita Rasulullah SAW yang sangat kita hormati dan kita cintai, atau kepada tradisi kita. Ya, kalau misalnya memang tradisi itu dirasa mengganggu atau dirasa memang berlebihan, saya bilang berlebihan gitu kan, ya kenapa tidak bisa diganti kan? Toh itu juga tradisi, bukan yang mana syariat. Karena terus terang kami itu berpuasa, karena puasa itu ibadah wajib ya, berbeda dengan ketika kita memilih pemimpin atau kita beradab sopan santun dengan tetangga apa segala macam. Tapi ini puasa itu kan hukumnya wajib, maka kami harus betul-betul tahu betul syariatnya seperti apa. Tidak hanya netizen, salah satu yang ikut bersuara menanggapi video Zaskia Adiameka ialah pengacara Farhad Abbas. Farhad merasa tradisi membangunkan sahur yang kerap dilakukan masyarakat sudah menjadi kebiasaan terjadi. Bagi Farhad Abbas, membangunkan orang sahur pun dianggap sebagai menambah pahala kebaikan di bulan suci Ramadan. Mantan suami Nia Daniati ini justru merasa terluka jika tradisi tersebut masih dipersoalkan. Lantas, seperti apa juga reaksi artis lain mengenai video Zaskia Adiameka? Kalau menurut saya, sahur itu adalah bangun sahur, ya kan? Kalau sahur kan berpuasa kan rukun Islam yang berpuasa di bulan Ramadan gitu. Jadi itu merupakan kewajiban. Kewajibannya diantaranya rukunnya adalah bangun makan sahur gitu. Kendalanya kan apakah orang bisa bangun sahur? Nah, inisiatif masjid, toa, dan kelompok para pandai desa yang membangunkan, yang peduli terhadap masyarakat, nah itu mereka menggunakan berbagai macam cara. Ada yang mukul tiang, ada yang mukul kentongan, ada yang mukul bambu, ada yang teriak, ada bahkan bawa band dengan mobil dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut saya ini adalah satu hiburan juga ya, karena prosesnya juga tidak berkelanjutan, hanya mungkin 15-30 menit gitu. Pada saat jam 4 udah nggak ada lagi bunyi-bunyi tersebut ya, itu pun tidak berkelanjutan sampai subuh. Nah, ini merupakan hiburan. Jadi kalau orang yang beragama bukan Islam aja yang toleransi, mereka tidak protes. Nah, yang sangat membuat saya prihatin dan membuat saya terganggu itu justru orang-orang Muslim yang memprotes gitu.
hanya ingin mencari perhatian, tapi menurut saya yang terjadi itu sangat melukai diri sendiri gitu. Saya merasa terluka dan merasa terganggu dengan komplain-komplainan seperti itu, karena bangunan sahur itu tidak mengganggu, justru merupakan ibadah gitu. Orang yang membangunkan orang sahur itu juga ibadah gitu. Karena kalau tingkat kepedulian kita sudah hilang dalam bersosial dan bertetangga, itu nggak ada lagi saling mengingatkan gitu. Jadi orang yang dibangunkan sahur ya ingat, ini merupakan rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Kemudian bangun tepat waktu, kemudian kita berpuasa bersama-sama di bulan Ramadan. Kita harus lebih menghargai yang lebih banyak dibanding yang sedikit gitu. Begitu juga pada saat lebaran agama lain, ya kita juga yang banyak juga harus menghargai yang sedikit, kan kira-kira seperti itu. Ya saya malah kalau sudah tidak ada toa, nggak ada lagi partisipasi masyarakat membangun orang sahur, saya merasa kalau bukan saya, mereka yang antisosial dan tingkat kepedulian sosialnya udah pudar, kira-kira begitu. Jadi budaya kearifan lokal dalam bulan puasa ini, baik bunyi-bunyian dan hiburan serta bangunan toa, itu merupakan tradisi yang harus terus dipertahankan. Jangan emosional dan tidak mengganggu tidur. Justru ini adalah warna-warni dari bulan Ramadan. Ya menurut aku tuh bangunin sahur itu sudah menjadi tradisi turun-temurun kita di Indonesia, dan sampai sekarang tuh orang-orang semakin kreatif aja, ada aja gitu cara-cara uniknya dalam bangunin sahur. Yang penting sih gimana caranya, sekreatif apapun cara itu, yang penting tidak mengganggu masyarakat lain yang tidak beragama Islam gitu. Kita kan di Indonesia tidak hanya masyarakat Islam aja, ada agama yang non Muslim juga gitu. Tersebut supaya dia bangun. Kadang-kala kita mau bangun sahur aja walaupun pasang alarm susah banget mau dibangunin gitu. Kalau aku pribadi sih, aku merasa terima kasih sekali dengan adanya dibangunin, diteriakin sahur, ya berarti dengan tanpa alarm kita bisa dibangunin gitu. Berarti kita bisa melakukan ibadah sahur. Ada yang bilang ibadah itu masing-masing orang, tapi kalau dalam Islam itu kita harus menganjurkan dan kita harus saudara kita dibangunin gitu kalau bisa. Makanya ada istilah seorang suami yang membangunkan istrinya di tengah malam. Kalau misalnya dia tidak bangun, itu kita boleh memercikan air ke mukanya supaya sampai dia bangun, seperti itu. Jadi diambil aja positifnya kalau menurut aku. Kalau misalnya kalian ada yang terganggu dengan cara budaya di suatu tempat itu dengan cara membangunkan sahur, lebih baik ya pindah ke tempat perumahan yang lebih elit gitu ya. Ia, istri sutradara Hanung Bramantyo ini memang mendapat beragam komentar dari netizen, hingga namanya pun sempat trending di media sosial dengan kemunculan tagar #Zaskia-Meka Mabok Toa. Dalam hal ini, tak sedikit warganet yang menilai membangunkan sahur dengan toa masjid sudah menjadi tradisi dan hal lumrah setiap bulan Ramadan. Hingga komentar lainnya yang menilai membangunkan sahur dengan nada tak biasa lewat toa masjid dianggap kurang sopan. Lantas, seperti apa tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia terkait hal tersebut? Bangun sahur ini kan karena sudah terlatih, terdidik, semestinya sahurnya tidak perlu lagi dibangunkan. Karena apa? Sudah menjadi habit, kebiasaan. Bayangkan, sudah 10 hari kita lalui, pastilah memberikan pesan yang positif. Yaitu kita disiplin untuk bangun sahur, disiplin untuk berbuka puasa. Ini semacam madrasah di bulan Ramadan, ya, ini manfaatnya tinggi sekali. Jika kita tidak perlu mencari-cari alasan untuk dibangunkan orang, apalagi dengan cara yang berisik. Nah, itu kan bisa mengganggu tetangga. Betul. Ya, ini bangun sendiri itu lebih afdol. Karena misalnya ya, kan anak kecil misalnya ada di lingkungan, jika anak kecil tidak terganggu tidurnya, karena dia kan tidak sahur, gitu ya. Jadi cara-cara untuk membangunkan tangga jiran itu juga harus dengan cara yang tertib dan aman, nyaman. Begini ya, bangun sahur itu kan bagus, ya kan? Alangkah lebih bagus lagi cara membangunkan secara lebih tertib, aman, nyaman, sehingga tidak
mengganggu suasana lingkungan. Sebab kalau berbuat baik itu harus niatnya baik, cara yang baik, prakteknya juga baik.